Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Bayu Sanjaya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Arus Sejarah Pancasila dari era prakemerdekaan hingga era reformasi. Baik, langsung saja kita masuk kepada bab 1, pendahuluan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila pada sejarah perjalanan bangsa Indonesia bukan sesuatu yang baru, melainkan telah usang dikenal menjadi bagian daripada nilai-nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai tadi dirumuskan menjadi dasar negara Indonesia. Artinya, Pancasila digali dan dari berdasarkan nilai-nilai pandangan hidup warga negara Indonesia. Sejak zaman dahulu, daerah-daerah pada Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh sang masyarakatnya. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori kualitas yang diperkenalkan Notonagoro, kuasa materialis, kuasa formalis, kuasa efisien, kuasa finalis, adalah penyebab lahirnya negara. Munculnya pertarungan yang mendera Indonesia menerangkan sudah tergerusnya nilai-nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara baru disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi jauh sebelum disahkan, nilai-nilai Pancasila telah terdapat dalam kehidupan rakyat Indonesia semenjak zaman dahulu, sebelum bangsa Indonesia sebagai sebuah negara di mana nilai-nilai tadi berupa nilai-nilai tata cara istiadat, kebudayaan, serta religius. Nilai-nilai yang terdapat lalu diambil dan dirumuskan oleh para pendiri negara yang dijadikan dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, untuk memahami Pancasila secara utuh dan kaitannya menggunakan jati diri bangsa Indonesia ini diperlukan pemahaman sejarah bangsa Indonesia pada membangun suatu negara dan dijadikannya Pancasila menjadi dasar negara lantaran berhubungan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Bab 2, pembahasan. A. Sumber historis Pancasila. Nilai ideal Pancasila sudah ada bagian dalam adat istiadat, kebudayaan, dan aliran yang bertumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, adab ketuhanan sudah terdapat pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi legalisasi tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam of Philosophy disebutkan, sejumlah komponen yang terdapat dalam aliran serupa kepercayaan kepada kekuatan supranatural, kontradiksi antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau anjuran serupa bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan identitas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep kehidupan di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman. B. Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, era prakemerdekaan. Diterimanya secara aklamasi pidato Soekarno, BPUPKI telah berhasil menyimpan rancangan dasar negara Republik Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut, sebelum kabinet BPUPKI berakhir, disepakati untuk membentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah petunjuk Soekarno. Tugas panitia kecil ini adalah mengerahkan usul dan pandangan BPUPKI yang akan dimasukkan dalam jadwal sidang kedua tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Atas prakarsa Soekarno sebagai pengarah panitia kecil, Soekarno membentuk panitia 9 yang beranggotakan 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua, 2. Dr. Antus Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, 3. Mr. Raden Ahmad Subarjo Djoyoadi Surjo sebagai anggota, 4. Mr. Profesor Muhammad Yamin SH sebagai anggota,
5. Kiai Haji Abdul Wahim Hasim sebagai anggota. 6. Abdul Kahar Muzakir. 7. Raden Abikusno Cokrosujoso. 8. Haji Agus Salim. 9. Mr. Alexander Andres Maramis sebagai anggota. Selain mempelajari masalah dasar negara, Panitia 9 juga ditugasi untuk menyusun tulisan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada Kongres tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati isi rancangan naskah proklamasi sebagai berikut. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari alinea kedua, rancangan naskah proklamasi yang dikenal luas dengan nama Piagam Jakarta itu dapat dilihat bahwa dasar negara Pancasila dirumuskan sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk melanjutkan sidang BPUPKI, pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI dengan keanggotaan berjumlah 27 orang. Peranan PPKI dalam sejarah Indonesia sangat penting, terutama setelah proklamasi kemerdekaan yang diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Badan inilah yang menyempurnakan dan melegitimasi berbagai pelengkapan berdirinya suatu negara baru, yaitu Republik Indonesia. Salah satu finalis yang dilakukan oleh PPKI adalah penghapusan kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tokoh utama pada penghilangan 7 kata dan menggantinya dengan Yang Maha Esa adalah Muhammad Hatta, yang masa itu berperan sebagai pimpinan PPKI bersama Soekarno dan Rajiman Wedioningrat. Kedua, era kemerdekaan. Dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, Indonesia mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila melewati periode-periode percobaan demokrasi. Pada kala itu, Indonesia masuk ke dalam kurun percobaan demokrasi multipartai dengan sistem lembaga parlementer. Partai-partai politik zaman itu tumbuh sangat subur, dan taktik politik yang ada cenderung selalu berhasil bagian dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Pancasila saat masa ini mengalami masa kejayaan. Selanjutnya, akhir tahun 1959, Pancasila melewati era kelamnya di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin.
Pada zaman itu, Presiden Soekarno dalam rangka tetap memegang kendali kebijakan terhadap berbagai kekuatan, mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik. Pada akhirnya, tata ini seakan menyimpang ideal-ideal yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya ada sila permusyawaratan. Kemudian, pada tahun 1965, terjadi sebuah kejadian bersejarah di Indonesia di mana Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan. Pada tanggal 11 Maret 1965, Presiden Soekarno memberikan kewenangan untuk Jenderal Soeharto atas Indonesia. Ini menemukan kurun awal Orde Baru di mana kelak Pancasila mengalami mistifikasi. Pancasila pada zaman itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pancasila pada masa negeri Presiden Soeharto kemudian menjadi Corvelus. Akhirnya kembali menodai ideal-ideal dasar yang sesungguhnya tertera dalam Pancasila itu sendiri. Pada tahun 1998, pemerintahan Presiden Soeharto berhenti dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru, yaitu era demokrasi. Ketiga, era Orde Lama. Pada periode ini, Pancasila dipahami berdasarkan ideal yang berkembang pada situasi dunia yang waktu itu diliputi oleh kerusuhan, dan kondisi sosial budaya berpusat di dalam suasana tradisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk pengalaman Pancasila, terutama bagian dalam tata kenegaraan. Maka dari itu, Pancasila diimplementasikan dalam struktur yang berbeda-beda. Pada periode tahun 1945 sampai pada 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mengamankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun, setelah penjajah dapat diusir, bangsa Indonesia mulai memperoleh tantangan dari dalam. Dalam kehidupan politik, sila keempat mementingkan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Presiden semata-mata berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini mengakibatkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Keempat, era Orde Baru. Era Orde Baru bagian dalam sejarah Republik ini mewujudkan periode pemerintahan yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai periode pemerintahan yang paling stabil. Stabil dalam pendapat tidak banyak gejolak yang mengemuka. Layaknya keadaan dewasa ini, stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Era pembangunan, era penuh kestabilan menimbulkan romantisme dari banyak kalangan. Pada era Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan serta-merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat pemerintah untuk semakin menancapkan kewibawaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan, Pancasila begitu gencar ditanamkan ideal dan hakikatnya kepada rakyat, dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal. 5. Era Reformasi. Kata reformasi secara etimologis berasal dari kata reform, sedangkan secara harfiah reformasi mempunyai pengertian suatu kiprah yang menformat ulang, membereskan ulang hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk mulanya sesuai tambah nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi juga diartikan perubahan dari paradigma pola tempo ke paradigma pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan.
Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara. Ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, setiap perilaku baik dari negara, masyarakat maupun dari pejabat-pejabat harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya dalam perluasan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya, hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Substansi produk hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Pancasila pada era reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu pasif. Terdapat tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu adalah korupsi, kolusi, nepotisme yang sampai hari ini tidak ada habisnya. Selain itu, globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergerus oleh liberalisme dan kapitalisme. Apalagi tantangan pada saat ini bersifat terbuka, bebas, dan nyata. Sekarang kita masuk kepada bab 3, penutup. Kesimpulan. Melihat perjuangan tokoh-tokoh terdahulu untuk membuat fondasi negara agar kokoh, membentukkan pikiran yang kritis, sejarah Pancasila dari era prakemerdekaan hingga era reformasi menjadi salah satu perjuangan bahwa masyarakat harus memberikan kontribusi terhadap negara yang sudah diperjuangkan selama bertahun-tahun. Salah satu kontribusinya adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Namun, semakin maju kehidupan masyarakat, semakin banyak ancaman. Salah satunya adalah globalisasi. Globalisasi dengan segala risiko yang ditimbulkan bagi bangsa Indonesia semestinya memberikan pengaruh positif. Oleh karena itu, tantangan nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dihadapi saat ini adalah bagaimana tindak kekuasaan dalam merespon fenomena globalisasi dengan berpedoman pada nilai etika Pancasila sebagai warisan budaya luhur bangsa Indonesia. Pancasila harus diyakini oleh seluruh elemen masyarakat sebagai nilai moralitas, sehingga arus globalisasi tetap terjawab dengan nilai-nilai Pancasila. B. Saran. Untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia harus menanamkan sikap nasionalisme sejak dini. Karena jika sikap nasionalisme tidak diimplementasikan sejak dini, bangsa Indonesia telah kehilangan generasi muda yang rendah akan sikap nasionalisme. Untuk menambah rasa nasionalisme bangsa Indonesia adalah dengan dilatih tentang sikap-sikap yang baik sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila dan selalu diterapkan dari hal yang paling kecil, tidak mengajarkan hal-hal yang melanggar nilai-nilai Pancasila, menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini, contohnya dengan menghafal 5 asas Pancasila dan menghafalkan lagu Indonesia Raya, dan memberikan penyuluhan kepada seluruh bangsa Indonesia akan pentingnya nasionalisme terhadap masa depan bangsa Indonesia. Demikian presentasi makalah dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.